Selamat pagi, perkenalkan nama saya Aldino Yobel Parera dengan NIM 113-1851 dari kelompok KKN Daring 76181 UPN. Kali ini saya ingin menjelaskan tentang edukasi e-commerce untuk para pelaku UMKM. Yang pertama, sebelum saya menjelaskan, kita harus mengetahui apa itu e-commerce. E-commerce adalah marketing, merupakan praktik penggunaan promosi untuk meningkatkan trafik ke dalam toko online dengan mengkonversi trafik tersebut menjadi transaksi pembelian oleh konsumen dan selalu menjaga untuk mereka tetap kembali ke toko Anda jika ingin membeli produk yang sebelumnya sudah pernah mereka beli. Kemudian, ini adalah taktik-taktik e-commerce. Saya menyimpulkan ada 5 taktik terbaik untuk e-commerce di masa pandemi. Yang pertama, optimasi media sosial. Optimasi media sosial hingga saat ini menjadi salah satu taktik yang sangat baik. Dikarenakan media sosial kali ini yang saat ini selalu digunakan oleh hampir setiap orang dan juga selalu bertambah dan selalu stabil. Informasi apapun selalu bisa diperoleh dan dicari menggunakan media sosial. Hal ini bisa dimanfaatkan untuk memasarkan produk maupun e-commerce yang kita miliki. Strategi pemasaran e-commerce melalui media sosial bisa dilakukan dengan cara membagikan konten dari user dan juga bisa melakukan proses repost dari konten mengenai produk yang Anda jual yang diposting oleh orang lain. Hal ini perlu dilakukan dengan seizin dari pemilik akun yang memposting konten mengenai produk tersebut. Strategi ini dibilang cukup efektif dalam membangun loyalitas dan kepercayaan dari setiap pelanggan. Anda juga bisa melakukan analisis demografi untuk mengetahui siapa saja yang menjadi anggota audiens dan juga bisa melakukan pemakaian akun media sosial ataupun menggunakan aplikasi pihak ketiga. Kemudian, pastikan selalu membuat postingan secara konten secara terjadwal agar strategi pemasaran e-commerce selalu bisa lebih efektif. Kemudian taktik selanjutnya adalah content marketing. Pemasaran atau marketing menjadi salah satu kunci utama sebagai meningkatkan untuk pemasaran aplikasi atau website e-commerce. Bisa menggunakan konten marketing yang isinya merupakan edukasi bagi para pelanggan atau para pengguna. Dengan adanya hal ini, maka bisnis tersebut tidak hanya mencari keuntungan jangka pendek saja, tetapi melakukan bisnis jangka panjang. Untuk membuat konten marketing merupakan edukasi, bisa cukup menarik bila membuatnya dari beberapa sisi, misalnya seperti melewati niche yang sangat spesifik, melihat sasaran audiens, bisa serta berinovasi pada setiap konten. Pada dasarnya ketiga hal ini bisa memperluas audiens serta meningkatkan trafik harian. Hal ini perlu terus didukung dengan adanya proses pengembangan atau inovasi yang harus selalu diasah secara terus-menerus. Sebab strategi pemasaran e-commerce seperti ini tidak hanya dilakukan dalam satu kali kesempatan saja, tetapi juga bisa melihat hasilnya yang lebih signifikan dalam melakukan strategi tersebut. Kemudian taktik yang ketiga adalah Search Engine Optimization atau SEO. Nah, Search Engine Optimization atau yang biasa disebut dengan SEO, ini berarti membuat konten dengan kata kunci yang lebih tepat untuk menerapkan atau mendapatkan traffic yang lebih baik. Untuk strategi seperti ini, biasanya lebih banyak menggunakan konten dalam bentuk tulisan. Dikarenakan bisa membuat konten yang selalu saja baru dan selalu dicari oleh tiap pengguna. Anda perlu menjadi pembisnis yang selalu up to date sehingga bisa mendapatkan informasi mengenai hal apa saja yang selalu dibutuhkan oleh setiap konsumen. Strategi pemasaran e-commerce termasuk saat pandemi ini salah satu cukup efektif dalam mengembangkan bisnis dan penjualan Anda. Kemudian taktik yang keempat adalah email marketing. Email marketing adalah menjadi salah satu bagian strategi pemasaran e-commerce yang sangat cukup penting. Dikarenakan langsung membidik akun pribadi berupa email dari setiap konsumen, di mana hal ini membantu Anda meningkatkan penjualan. Anda bisa mengumpulkan daftar email sebanyak-banyaknya. Setelah itu, mendapat email konsumen, Anda bisa mengolahnya lewat berbagai tools email marketing dan juga bisa membuat produk atau brosur yang Anda bagikan melalui email marketing. Kemudian strategi yang terakhir adalah kolaborasi. Ya, strategi pemasaran e-commerce ini bisa dilakukan dengan melakukan kolaborasi
bersama akun atau e-commerce lainnya. Hal ini bisa dilakukan untuk meningkatkan skala bisnis dengan memanfaatkan audiensi yang ada pada akun atau e-commerce lainnya. Kolaborasi bisa dilakukan berupa influencer marketing atau menampilkan brand pada akun atau e-commerce lainnya. Menggunakan influencer bisa membantu meningkatkan minat terhadap produk yang Anda miliki. Terlebih jika influencernya yang pilih cukup berpengaruh pada saat ini sehingga produk yang dikenalkan bisa mendapat lebih banyak respon. Proses kolaborasi tersebut juga perlu direncanakan dengan cukup matang agar influencer ataupun akun lainnya yang diajak kolaborasi bisa lebih nyaman. Kemudian konsep dan jenis produk yang Anda miliki harus juga tepat dan tujuannya tidak lain agar prosesnya lebih teratur dan tidak keluar dari aturan. Strategi pemasaran e-commerce ini terbilang sangat efektif dan sangat baik dalam meningkatkan audiens, terutama jika audiens yang dimiliki dalam e-commerce masih sedikit. Ada contoh beberapa aplikasi e-commerce dalam bisnis online yang bisa menggunakan strategi kolaborasi yang berhasil menambah audiens serta penjualannya. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan untuk taktik-taktik peningkatan e-commerce. Sekian, terima kasih. Selamat pagi.